Hai, saya Mata Suherman. Hari ini dapat kesempatan motret Batagor Aneka Jaya milik Bapak Reddy. Dan hari ini kita mau motret ditemani bareng David Liusman juga. Nah, jadi buat teman-teman yang punya usaha makanan, bisa disimak tips yang kali ini. Nah, David akan share beberapa tips buat motret makanan nih. Yang pertama apa nih, Fit? Yang pertama pasti harus menentukan dulu makanan apa yang kita mau jual. Nah, makanan apa hari ini Pak yang kita jual? Batagor dong. Ngomong-ngomong kenapa jadi beralih ke Batagor, Pak? Kenapa Batagor? Kenapa Batagor? Karena Batagor itu makanan yang bisa dimakan setiap waktu. Apa nama Batagornya? Anjay, singkatannya dari Aneka Jaya. Aneka Jaya. Bukan toko besi ya? Iya, mirip sih. Kita toko besi. Kalau beli Batagor dapat besi. Dapat besi nggak? Dapat besi buat nyegar dulu. Itu ada Instagramnya nggak sih? Ya ada lah, yo. Jadi teman-teman bisa Hari cek gini kan di Instagramnya. Ada di sini. Nanti ditulis. Salmon lagi itu malu ya. Oh, Itu dia, buah. iya, Salmon. Bapak David juga punya bisnis salmon, jadi bisa juga di follow di sini sekalian. Nah, terus gimana foto makanan? Jadi kalau makanannya Batagor, lu sebenarnya ada itu kan kayak konsepnya ya? Maksudnya Ada kayak, sih. Jadi konsepnya tuh bumbu kacang ditambah dengan Batagor ikan tenggiri itu enak banget. Tahunya? Oh iya, sama Iya, tahunya. sama itu. tahu jangan lupa. Ya, Tahunya pangsit. itu enak banget. Cocok. Nah, kemarin kan waktu lu kasih gue briefnya ada, lu mau fotonya itu melukiskan kalau makanan ini adalah makanan Indonesia. Iya, betul. Nah, ya, makanya dari pemilihan warnanya juga kita pilih yang lebih Indonesia banget ya. Banget. Nah, Sawo matang gitu itu udah sama kuning langsat gitu. Jadi memang kita cari lighting yang memang agak sedikit kuning. Sore-sore lah kayak Lebih sunset. hangat ya. Yoi. kalau foto makanannya penting ya buat tahu jenis makanannya apa, kemudian jadi settingannya harus Penting seperti banget apa karena konsepnya. ini kan kita makanannya itu kan sendiri makanan Indonesia, Batagor. Berarti kita setupnya juga setup yang lebih ke Indonesian. Kalau misalkan kayak pasta itu baru kita konsepnya seperti ke Italian food gitu loh. Jadi kita propsnya juga kita pilih ya props kayu yang dari nampannya, dari mangkoknya, dari sumpit, dari garpu sendok juga kita pilih yang kayu. Tuh, jadi biar pas sama makanannya Batagor. Jadi tips pertamanya harus kenal makanan, dan yang kedua adalah Props. harus nyesuaiin dengan propsnya yang Sesuai akan dengan kita props. foto nantinya. Sesuai dengan konsepnya kita gitu. Oke. Emang nggak bisa kalau putih-putih gitu nggak bisa. Bisa juga sih sebenarnya kan Tapi tergantung kurang masuk ya? kan maunya Tergantung, Indonesian. iya. Oh, Kalau kita mau gitu. bikinnya lebih modern, mungkin lu bisa pakai yang lebih Iya. putih-putih, lebih clean, kayak gitu. Terus yang ketiga apa, Fit? Yang ketiga itu Lightingnya. lightingnya. Lighting kayaknya. Cahaya, bukan iya. ya pencahayaan lah kita Tadi gua lebih simpelin ya. Jadi tadi pas bentang-bentang ke sini apa tuh brown color, apa tuh pro foto. Iya. Lampu matahari lebih bagus katanya gitu. Jadi buat teman-teman yang punya lampu nggak usah, tenang aja. Lu cukup pakai lampu pakai cahaya matahari aja, velvet itu cukup. Bisa lihat tadi setupnya gitu. Setupnya Tapi kayak emang sih gitu. kan gue banyak banget ya dapat pertanyaannya gitu kan. Iya. Kalau nggak punya studio lighting, bisa nggak sih tetap motret atau apa? Iya. Iya nggak sih? Banyak Lu banget tuh juga pertanyaan kan maksudnya yang nanya kakak kayak ini gitu. pakai lightingnya apa, ini pakai continuous lampu apa, ya nggak usah ribet-ribet sih. Kita kan apalagi kalau budget kita terbatas, ya udah nggak usah pakai lampu, pakai pencahayaan dari window lighting, available light aja tuh udah bagus Ya banget. karena artificial light kan simulasi dari matahari sebenarnya. Betul. Jadi emang konsep awalnya datang dari matahari itu sendiri. Jadi kalau misalkan nggak punya budget ya tadi kayak David bilang, Iya. ya pakai matahari juga lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup. Bukan lebih dari cukup, lebih banget kalau pakai matahari mah. Bagus banget ya. Iya. Lebih moodnya dapet, warmnya juga dapet. Kayak lebih ini juga sih, lebih real lah ya. Dimensinya juga lebih bagus. Lebih real juga, maksudnya nggak dibuat-buat gitu. Lebih moodnya lebih dapet lah. Oke, terus kalau misalkan matahari sekarang otomatis lu mesti motretnya deket-deket jendela dong ya. Iya. Kalau nggak punya jendela gimana? Kalau nggak punya Jendela gimana? jendela kita Bobok bisa dulu. bobok dulu atau kita di luar aja gitu. Kalau di luar kan kena semua. Flat jadinya. Flat Gimana dan tuh, Om? bisa tuh manfaatin aja. Pakai ini tadi kita pakai styrofoam ditutupin. Oh, ditutupin. Jadi supaya ada dimensinya, ada gelap terangnya. Jadi dikaterin lah ya. Dikaterin. Dipotong-potong kulitnya, iya kan? Iya. Iya. Biar supaya lebih berdimensi gitu kan. Sebenarnya kalau dari sepanjang lu motret nih, ngaruh nggak sih kayak motret pagi hari, siang hari,
sore hari? Kayak sekarang kan Ngaruh kita banget, agak sore ngaruh nih. banget. Kalau kita misalkan pas kita kalau foto lebih enak pagi jam 8 jam 9 atau sekalian sore jam 2 jam 3 jam 4. Kalau siang lebih Kalau putih siang ya. lebih flat cahayanya karena dan panas banget gitu kan. Males enakan tidur. Iya, siang enakan kita istirahat dulu, makan siang dulu, makan batagor dulu, Nah, itu. makan mie amin dulu. Sama salmon tambahin enak banget. Enak banget. Cocok ya? Iya itu tuh. Cocok banget. Gas dia nih nggak punya UMKM. Oh iya. Nasi kapau. Oh iya benar nasi kapau. Jangan lupa di-follow ya. Jangan lupa dulu Juragan. kasih kapal juragan. Tadi siang kita makan nasi kapau juragan. Nah, terus kemudian yang ke berapa? Keempat ya? Keempat Keempat, tadi apa komposisi. tuh? Ya, komposisi dari ininya. Gimana sih sebenarnya kalau nyating, karena kan agak beda nih ketika lu nyating, ready nyating gitu kan beda ya. Iya, coba deh. Sebenarnya ada apa perbedaannya? poin-poin tertentu nggak Kan sih? waktu itu juga ada Yang foto paling- pertama kali Iya. kan, sama waktu sekarang bedanya apa? Nah kalau menurut gua dari dekorasinya sih Propsnya, dekorasi kalau prop sama aja gua. Cuman dekorasinya itu cara stylingnya. cara stylingnya gitu loh. Kayaknya memang kalau foto makanan tuh kayaknya harus ada food stylist deh. At least kayak bukan food stylist sih. Ya food stylist sama orang yang hobi makan pasti tahu gimana cara styling yang bagus. Nah gua tuh kemarin tuh bener-bener nggak ngerti sama sekali jadi nggak tahu harus digimana ini. Padahal prosesnya udah bagus-bagus gitu. Dari mana ya bang? Ada sih, gua kemarin beli di apa ya? Oh, beli, kemarin di iya, Bali. Bagus-bagus loh. Iya. Bagus-bagus kan? Ya di Bali ya beli yang kemarin. Bali gua. Oh, baru Jadi kemarin ke pas Bali ya. waktu road trip, Ah. nah itu gua beli di situ tuh. Oh, gitu. Balik lagi lu gimana sih sebenarnya cara stylingnya ya? Jadi kayak tadi kan ada mangkok yang itu ditumpuk, terus ada tempat saus, tempat cabai apa. Stylingnya sih, kalau kau sendiri lebih sukanya itu yang ada dimensinya. Jadi ada main, ada foregroundnya, ada yang di tengah itu main makanannya kita, sama ada backgroundnya. Jadi kebentuk dimensi gitu. Jadi ibaratkan foto kita juga nggak flat banget. Tapi dari nyusunnya ada teori komposisi apa nggak sih? Teori komposisi yang aku suka pakai itu segitiga gastel. Nah, segitiga Buat gastel teman-teman mungkin yang untuk belum teorinya bisa tahu, langsung teorinya bisa cek di link saya sebelumnya karena ada beneran pembahasan gua di video sebelumnya. Penjelasan Tonton nonton dong dulu dong YouTube di sini. saya bang. Coba mungkin boleh dijelasin secara singkat apa itu segitiga Apa gastel? sebenarnya ada hampir kayak Jelasin teori juga. apa ya? Kayak diagonal tapi dia lebih kayak 3 poin gitulah. Iya. Jadi Oke. ada 3 poin yang berkaitan karena manusia itu cenderung Iya, psikologi ada lah ya. psikologinya. Cenderung suka Cara melihat teori, sesuatu yang berbentuk berbentuk segitiga. Nah, coba ditonton Masa sih? YouTube channelnya. Iya. Oh ya? Nanti kita Iya. Itu ada pembahasannya yang lebih detail sih di sana. Jadi teman-teman bisa tonton di situ. Kalau tadi gue lihat juga kan lu ada pakai kayak cabe, kacang, segala macem. lebih ke props tambahan sih ya, supaya ibaratkan kita kalau tipe aku tuh yang lebih messy tipe-tipenya. Jadi mungkin kita ambil topping tambahan kacang dan cabai kering. Malah tadi pengen cari bunga-bunga kering gitu loh. Jadi yang Buat supaya apa? Tapi kalau bunga nggak nyambung ya sama nggak nyambung sih batagor sebenarnya. ya. Tapi kadang-kadang ada juga Tapi kadang cocoknya bisa juga ya. lebih nambah, lebih feminin sih ya kayak ini. Bunga-bunga yang gitu. Ya kalau tadi sih pakainya kacang karena memang dari komponen makanannya itu Iya, sendiri ya. Maksud gua kayak tadi kan ada kunyit asam juga tuh minumannya. Sebenarnya ada idealnya ada Apa tuh kunyit-kunyitnya juga. You Fit Lemon. Ada juga ya. Ada juga di sini. Dagangannya banyak Kalau beli, banget. You Fit Lemon ya. Itu enak banget, kunyit jahe dicampur dengan lemon agak asam-asam kecut. Iya, bisa Enak menambah imunitas. Iya. Mantap. Betul. Pokoknya Jadi kalau intinya yang beli salmon sebelum diproses itu kasih lemon dulu. Iya. Lemonnya pakai Lemonnya pakai lemon. yubit. Oh iya segar dulu baru di grill. Iya, itu baru di grill ya. Cocok. Cocok gitu. Nah kalau bosan makan salmon, makanlah juragan. Iya. Udah gitu ya. terus udah gitu tips yang kelima nih. Yang kelima tadi angle kayaknya beda-beda ya. Lu ngambil dari belah mana, dia ngambil dari mana gitu. Karena ada teorinya nggak sih angle harusnya sebenarnya bagusnya ngambil dari sisi atas kah, dari samping kah atau Top apa? angle. Biasa sih kita lihat dulu. Nah, kalau soal angle kita lihat dulu bentuk makanannya. Lalu kita eksperimen dulu dari atas flat lay, dari 45 derajat atau sejajar. Sejajar kalau ini apa berapa derajat kalau High level. sejajar? High level. Ya. High level. Oh, Gitu. oke. Jadi kita
masih eksperimen sih, tergantung bentuk makanan. Jadi kalau aku biasa lebih suka explore lagi. Jadi walaupun kita udah foto satu angle, nanti digeser lagi coba gitu. Karena setiap angle itu dapat moodnya beda-beda. Otomatis stylingnya juga berpengaruh ya, karena kalau misalkan kita ngambil dari depan gitu kan otomatis kayak tinggi rendah makanannya juga kan ngaruh ya. Jadi kita mesti kasih leveling gitu. Leveling juga, flat lay juga. Kalau kita udah bermain flat lay, itu otomatis penempatan benda, stylingnya juga beda. Gitu. Nah terus gue tuh sering banget dapet pertanyaan kayak kamera tuh harus pakai kamera apa nggak sih? Terus kemudian harus pakai apa? Lensa apa nggak sih gitu? Itu lo pernah sering dapat pertanyaan juga nggak sih kayak gitu? Sering sih pakai kamera apa? Lensa sih lebih Lensa banyak ya sih. Gitu. Sejauh pengalaman lo motret? Lebih suka ini kayak sekarang ini kan tadi pakainya 24-70 ya. Tapi lebih ibaratkan gini, kalau mau ambil mood, mau ambil lebih deket, lebih enak pakai tele 70 lah. Di range sekitar 70 sampai 85. Tapi kalau kita kayak mau ambil flat lay, kita ambil range 50 sampai 35. Gitu. Gua 28 tadi. 28 ya. Lebar banget. Iya. Biasanya settingannya pakai f bukaan tapi besar ini nggak sih? convertnya jadi 35. Bisa. Iya. Oh iya benar di 35 gua ya. Kan APS-C. Oh iya benar. Ini apa SC ya? Iya. APS ya. Oh. Kalau itu sih. F, Bintang lebih hormat anjir. APS ya. APS ya. Kan APS-C. Ngomong banget. aperture berapa nggak sih? Apa? Aperture-nya? Aperture-nya kalau agak bokeh-bokeh kalau mau dikit. agak bokeh Dapat dimensi ya? kalau aku lebih suka 3,5 sampai 5,6 3,5 sampai 5,6. Kalau 2,8 terlalu ini dimensinya nggak dapet, deepnya nggak dapet. Maksudnya belakang sama depannya terlalu bokeh jadi nggak enak juga. Soalnya kita mau detailing kan. Tapi sebenarnya pakai smartphone pun oke-oke aja kan sebenarnya. Oke banget. Tadi juga ada foto pakai smartphone juga kan ya? Ada sih. Pakai iPhone XS Max. Harus ya. Mesti disebut yang gitu kayak ya. pakai gimbal itu ya. Iya benar. Oh iya. Jadi sebenarnya nggak usah perlu khawatir harus pakai kamera apa atau apa ya. Iya, pakai Pakai handphone smartphone aja. aja oke-oke aja kan. It's not all about gear ya. Iya. It's all about vision. Karena kayaknya kreativitas kita udah Iya. ini sama gear gitu. Terus apalagi terus kata teman-teman suka ada yang nulis tuh ya di komen gue gitu. Motretnya pakai kamera handphone ini dong atau pakai kamera ini. Jadi kayak gue mesti motret dengan semua jenis buat dengan semua jenis gear gitu. Padahal kan sebenarnya sama aja. Teorinya sama, tinggal gimana kita kreativitasnya kuncinya aja. Sebenarnya cuma satu sih, cahaya sih, pencahayaan. Kalau pencahayaannya udah bagus, ya foto kita juga bakal bagus gitu ya. Karena fotografi painting with light ya. Betul. Gitu ya. Cenah mah gitu ya Pak. Iya, aing baru tahu. Kumaha si Akang teh. Painting with light. Tapi keren juga tuh painting with light. Nah terus tadi foto makanan sebenarnya apa sih Fit kesulitannya dan menyenangkannya? Menyenangkannya karena makannya. Menyenangkannya kalau habis foto makan kita. Apalagi kita makan batagor ya, aneh aja ya. Sama salmon. Juragan. Kesulitannya biasa kalau misalkan ya kalau props kita terbatas ya, mungkin akan sulitnya itu aja kita explore mau seperti apa gitu. Oh ya, lu beli props di mana aja biasanya? Banyak. Pasti banyak yang suka nanya tuh. Kayak yang paling banyak ditanya alas foto. Iya, alas foto. Belinya di mana? Belinya online. Online ya. Sebenarnya Tokped gitu juga ada ya. Juga. Berapa Dan sih, Fit, Instagram biasanya juga banyak kan. Kalau kita pengen punya itu minimal berapa sih, Fit? Kalau Kira-kira sebenarnya kalau misalkan budget kita terbatas, kita ambil kayu-kayu bekas aja. Iya, cat Kita sendiri. cat sendiri kayak yang contoh Yang punya yang saya. punya si jembatan. Ketika kita pandemi ya, kita berkreativitas dan dicela-cela sama situ. Iya. Antara pelit sama ini Iya. sebenarnya. Iya. Di chat. Tapi sih Iya. ya kalau yang males ya bisa beli online. Iya. Mungkin sekitar 100-an ribu aja. Berarti artinya kalau untuk butuh apa namanya properti untuk makanan, kita untuk makanan tuh minimal 1 juta lah ya. minimal Properti. 1 juta udah banyak kok. Ya, 1 juta udah banyak banget dapat tergantung. banget ya, Iya. Dapat bagus.
Tuh beli 1 juta untuk jadi properti, akhirnya jadi inventaris kan. Mau Dan foto ada properti bisa. kaitannya dengan warna juga ya. Maksudnya Betul, kan iya. kita nggak bisa beli properti yang sembarang warna Iya. juga ya. Maksudnya harus Sesuai konsep. ya. Kalau kita mau konsep kayu-kayu, harus konsep Dan kayu-kayu. mungkin buat starting awalnya juga mending pilih warna yang netral ya. Betul. Warna abu kah atau coklat Ya atau itu bisa beli properti yang bisa mengakomodir ya beberapa macam Bisa kok. Ini properti yang ada udah dapat kerjaan banyak banget. Oh gitu. Dapat kerjaan foto banyak. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya mau foto langsung aja David Luisman tuh. Dia ada Instagramnya juga UMKM starting for 5.000 per Kita frame. juga bisa bener handling kan? Instagram. Berapa Fit? Apa ya? Berapa Fit? starting dari 5.000 dia bilang per Starting frame. dari- Starting berapa per frame? 5.000. 5.000. 5.000 US ya. 5.000 US kali. Iya, itu maksudnya. Tenang aja. Enggak, kita nggak suka banding-banding harga. Iya, iya. Kita masih semuanya ya. Pokoknya apa Fit namanya? Pokok box ID ya. Box Idea. Nah, itu dia tuh. Berapa harganya? Namanya. Agak lemot emang yang ini, aduh maaf ya. Aduh. Jadi harganya murah banget. Iya. Hasil, aduh, kayak Batagor yang Jaya ya. yang malas handling Instagram juga bisa aja kita. Nah, ini langsung nih. Jadi dia juga punya social media management. Bener nggak? Lu juga punya ya? Gue juga punya, tapi kalau gue kan brand besar. yang ibaratkan ini kelas-kelas Sombong kakap. ah ini. Enggak. Bapak ini kelas kakap ya. Kita kelas salmon aja. Ya, oke. Iya. Malah salmon dan beli kakap gila. Aduh maaf ya, sudah agak absurd. Ya, jadi tipsnya Tipsnya oke, kalau misalkan kehabisan ide, tips yang kalau kita foto makanan boleh ibaratkan ada Pinterest, ada Instagram. ya cari inspirasinya Kita di cari sana. inspirasi aja di situ. Nanti ibaratkan kita bisa tahu kok kita mau fotonya seperti apa gitu. Jadi Iya. nggak usah munafik 100%-nya harus real kita yang pikirkan stylenya gitu. Ya emang harus ada inspirasinya sih. Meniru nggak apa-apa sih ya. Iya. Itu kan inspirasi gitu Iya, dapat. asal meniru Jangan tapi kita plagiat, adjust lagi ya. ya, jangan benar plagiat plek sama persis gitu. Betul. Kayak karya ibu ini yang sering diplagiat orang. Gitu ya? Ya, thank you banget Bapak Puadin Reddy. Sama-sama, Bu. Makasih banget hari ini makanannya Makasih banyak juga loh. banget. Gue ngomong-ngomong makasih banyak ya buat Om Iya. David. Ini nanti kalau pengen lihat hasilnya nanti gue akan posting ya. Box Idea. Sebenarnya sama David Luisman. Tuh. Gue akan Oke. posting hasil-hasilnya. Tenang aja. Iya, dan thank you banget buat David hari ini udah diajak collab lagi untuk yang kesekian ribu kalinya. Iya. Dari Remet. gendut kurus. Tapi udah nikah belum? Sampai sekarang. Ini juga available sih. Ini dia yang penting ya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di bawah dan jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Thank you for watching. Bye bye. Bye. Bye bye.